Saya nyalain video saya, sekelibat saya di belakang pintu yang dibuka si Asep, saya ngeliat. Itu kuntilanak udah di dalam, Bang. Itu tingginya sampai 2 meter, Bang. Wah, 2 meter. tinggi banget ya? Wah, udah di kepala tuh udah kayak takut ya, kayak jantung udah duk 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 gitu kan. Dari kamar mandi yang gelap itu keluar nih, Bang. Mukanya kayak binatang. Jadi dia kayak punya moncong panjang, kuning, berdiri. Keluarnya dari kamar mandi. Begini. Itu pelan-pelan keluarnya. Waktu si kuntilanak ini saya tantang, manusia aja saya lawan, apalagi lu yang cuma setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bandung Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi di sini. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar sempet nih ngeliat video sosok penampakan kuntilanaknya tinggi banget, gokil sih. Mungkin sering minum susu tuh kuntilanaknya. Dan ini kisah, wah ngeri banget ya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, Ya, siapa Bang. namanya nih Bang? Algasa. Nah, biasa dipanggil apa nih Bang? Alga, atau Algasa nih? Al aja deh Bang, enaknya ya, biar singkat aja. Nah, by the way ini kejadian tahun berapa nih Bang Al? Kejadian itu sekitar tahun 2019. Kejadiannya itu sehabis saya nganterin temen ke Sukabumi. Oke siap, tahan dulu Bang Al ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Al, kisah pengalamannya nih Bang? Oke Bang, jadi saya itu kan tinggal di Tangerang. Saya kerja di salah satu karaoke di daerah Tangerang, Bang. Ada 2 shift waktu itu. Di shift 1 itu dari jam 10 sampai jam 8 malam. Di shift kedua nyambung jam 8 sampai jam 4 subuh. Oke, kebetulan di waktu itu hari Sabtu saya kebagian shift malam. Nah, alhamdulillah nih Bang, di kerjaan itu nggak ada apa-apa. Akhirnya udah jam 4 saya pulang. Karena jarak kerjaan dari kontrakan saya tempat tinggal ini kan jaraknya sekitar 1 jam. Saya sampai kontrakan ini, saya nggak langsung masuk ke rumah kontrakan Bang. Saya main HP, ngerokok. Kebetulan kontrakan berjejer nih kurang lebih ada 7 kontrakan. Di depannya ini ada ruko-ruko sama ada kebun kecil. Di situ akses buat ke jalan raya juga bisa, ke gang juga bisa. Ya udah di situ saya asik aja main HP, ngerokok gitu kan. Waktu lagi asik rokok, main HP itu saya kayak dengar ada suara. Ada di atas genteng Bang. Awalnya Bang, saya dengar kayak gelinding. Antara genteng sama ada benda yang jatuh kayak. Saya pikir itu cuman kayak entahlah sampah atau apa gitu kan. Oke, saya lanjutin aja. Ngerokok, main HP. Karena saya nggak peduliin itu kan, badan udah capek juga habis kerja. Tapi nggak lama nih Bang, itu suara ada lagi. Kayak muter-muter di atas genteng itu aja.
Dan kalau emang kucing kok suaranya kayak gitu bang? Pikir saya kan kayak gitu ya. Saya masih agak biasa, tapi dalam hati kok penasaran juga nih. Saya lanjutin lagi ngerokok, ngopi. Itu di sekeliling kontrakan abang sepi. Kalau soal penghuni ini kebetulan saya ada di depan itu, di kontrakan itu sendiri bang. Karena mungkin udah jam segitu juga ya, orang-orang masih tidur gitu. Di situ saya udah ngerasa kayak penasaran gitu bang. Tapi dengan cuek masih ngerokok sambil main HP kan. Dengan posisi yang sendiri depan rumah, habis pulang kerja. Akhirnya tuh suara bunyi lagi bang. Suara bunyi lagi, yang saya bilang tadi depan kontrakan ada kebun kecil itu. Kayak ada pohon pete Cina gitu bang, kecil. Di situ suaranya bener-bener lebih jelas bang. Akhirnya ada suara yang jatuh dari atas genteng ke arah kebun yang saya bilang ada pohon pete Cina itu. Suaranya kayak kelapa jatuh bang. Nah, di situ saya itu sempat nyari bang. Saya telinguk gitu ya. Cuman saya belum berani buat maju ke arah kebun yang ada di depan kontrakan itu nih. Saya masih celingak-celinguk gitu bang. Sambil megang HP, sambil ngerokok gini. Saya takut kenapa-napa gitu. Tahu-tahu ada ya sesuatu yang nongol atau apa, saya balik lagi nih bang. Duduk, main HP, sambil ngerokok. Cuman lirikan saya tuh ngelirik ke kebun bang. Jadi sambil main HP, lirikannya begini aja. Takut ada yang nongol atau sesuatu yang ngelirik, tapi itu nggak ada bang. Itu nggak ada di situ. Habis itu ada suara dari atas genteng lagi tuh bang. Suaranya lebih jelas nih. Di situ saya makin penasaran dong. Sebenarnya ini suara apaan gitu kan? Kalau emang kucing atau binatang kok nggak jatuh ke bawah gitu bang, nggak kepleset atau mungkin atau suara cakaran ya kan? Ini enggak bang. Kayak bener-bener ngelinding itu kayak tapi muter-muter di atas genteng. Nah, di suara yang ketiga ini, yang seling 3 menit jatuh dari kebun ini bang, itu suaranya bener-bener ada di atas kepala saya bang. Suaranya bener-bener jelas banget. Gak lama, waktu saya fokus di HP sambil ngerokok itu, ada suara jatuh. Duar! Suaranya kayak kelapa bang, kelapa jatuh tuh, bulat jatuh dari atas genteng, kenceng banget bang. Saya refleks berdiri dong, saya telinguk lagi begini, saya selingak ke atas, nggak ada. Saya fokus sedikit ke kebun gitu kan, tapi nggak lama bang, natap ke kebunnya gitu nggak lama. Akhirnya pas saya muter begini, saya nggak sengaja ngeliat ke bawah, ternyata kepala buntung bang. Kepala buntung yang saya lihat. Saya pikir apa? Di situ bang, yang saya lihat ini, itu kepala jelas bang. Lehernya sisa segini bang. Ada usus-ususnya sama kerongkongannya. Mukanya itu kayak darah-darah. Tapi bang, matanya bang, yang satu ini matanya itu pengen copot bang. Tapi nggak copot bang, kayak ada nggak tahu itu usus atau apa gitu ya bang. Yang satunya lagi ketutupan rambut. Ketutupan rambut itu rambutnya agak-agak keriting-keriting gitu bang. Tapi darah-darah gitu bang. Saya sempat tegasin itu kepala. Kebetulan di depan rumah saya itu ada besi bang nih, bekas gerbang nggak kepake besi tua. Yang saya lihat. Pas saya kaget berdiri itu kepala kayak ngegelinding ke belakang besi itu bang. Baru saya refleks ke dalam teriak, saya selimutan nih bang nih. Saya selimutan nih sebelum saya masuk ke dalam nih, HP sama rokok tuh udah saya lepas begitu aja tuh bang tuh. Saya masuk, tutup pintu ke dalam selimutan nih, saya tutupin bantal semua. Habis itu nggak tahu lagi nih bang, saya udah kayak tidur aja gitu. Udah nggak sadar lagi udah di situ. Pokoknya saya ingat bang, itu kepala bentukannya bener-bener segini aja nih bang. Itu jarak abang sama sosok kepala itu berapa meter bang? Deket bang, deket banget. Kayak saya duduk di bangku ini,
Dia ada di sini bang. Jaraknya nggak ada 30 cm. Tapi nih bang nih, waktu saya ngelihat itu kepala nih, sebelum dia ngegelinding itu saya sempat negesin tuh kepala nih bang nih. Ya kan, saya tegesin aja tuh kepala tuh. Orang mau lari juga badannya kaku bang, nggak bisa ya kan. Akhirnya saya pandangin terus itu, mastiin juga bang kalau itu bener apa gitu kan. Saya pastiin, tapi itu bener-bener kepala bang, kepala buntung kan. Kalau kata orang Jawa bilang itu gelundung plece kalau nggak salah bang. Iya. Nah, di situ saya bisa lari waktu si kepala itu ngelinding ke besi tua bekas gerbang yang udah nggak kepake itu bang. Nah, saya baru bisa lari tuh bang. Alhamdulillahnya tapi bang, dia nggak ikut saya ke dalam. Coba kalau ikut saya ke dalam kan. Nah, saya sempat panik juga bang, karena saya juga lupa itu pintu saya tutup apa enggak tuh kan. Namanya orang panik, refleks, udah aja saya ke dalam. Tapi ya akhirnya saya ketiduran aja gitu. Di jam 1-an siang lah ya, saya bangun nih bang. Saya ke depan ngecek HP saya. Alhamdulillah bang, HP-nya masih ada. Coba kalau hilang kan. Akhirnya di situ saya sempat kayak nenangin diri bang. Bilang astagfirullah, semalam tuh bener apa enggak ya. Akhirnya saya telepon bang orang tua nih. Coba saya telepon nih. Saya ceritain, saya curhat ke orang tua kalau semalam sempat kejatuhan kepala buntung. Orang tua saya itu sempat cerita juga bang. Katanya kontrakan yang saya tinggalin itu emang dulunya bekas pohon-pohon karet. Jadi kayak kebun karet itu banyak. Dulunya ada kayak penjajah perang gitu bang, kayak Jepang apa-apa saya juga nggak tahu nih bang. Jadi dulu akses mereka buat jalan bang. Nah, kata orang tua kemungkinan itu sisa-sisa dari mereka bang, yang kayak kebantai. Mungkin yang saya lihat itu yang orang tua saya maksud bang. Jadi mereka bekas kayak dulunya kayak di situ kayak ada perang atau apa gitu. Nah, kemungkinan itu kepala ya dari si kolonel-kolonel Jepang atau apa, saya juga nggak tahu nih bang nih. Tapi ya orang tua bilangnya sih itu bekas kebun karet. Sekarang udah jadi ruko, tapi dulunya itu akses jalan. Tapi katanya sih ya nggak apa-apa sih ya. Perkenalan kata orang tua dulu tuh perkenalan. Berhubung di situ hari Minggu ya kan, saya juga lagi off kerja. Akhirnya saya ya udah setelah selesai dari telepon orang tua itu saya nyantai dulu gitu bang di dalam. Biar lebih tenang lagi lah, biar lebih enjoy lagi. Nggak lama ada telepon dari teman saya bang. Teman saya namanya Asep. Nah, si Asep ini nelpon saya bang. Al, lu lagi di mana gitu? Lagi di rumah, nyantai aja nih. Lagi nggak ngapa-ngapain. Emang kenapa? Saya tanya gitu bang. Kerja apa libur katanya? Ya hari Minggu lagi libur saya bilang. Asep bilang bang, katanya di ruko ada anak-anak. Saya disuruh ke situ juga. Saya bilang nanti dulu ya, lagi santai. Oh ya udah kata dia. Nanti kesini aja. Ya udah saya tutup teleponnya, saya bilang nanti kalau udah habis mandi saya bilang saya ke situ. Itu sekitar jam 4 ya bang. Saya baru jalan ke tempat si Asep, ke rukonya Asep, nemuin anak-anak bang. Saya udah sampai nih bang, kita ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak kayak biasa gitu kan, ketemu saya hello gitu. Si Asep ini bilang minta temenin buat nganter kabel ke Sukabumi. Ya udahlah, karena saya kosong juga, lagi libur kerja juga kan. Akhirnya saya bilang, yaudah, nanti gua anterin. Ya, cuma nih ngobrol dulu lah. Ya udah santai lah. Dia manggilnya Mang lah. Itu nganter kabel apaan bang? Itu kabel biasa bang. Kabel gulungan yang warnanya kayak putih gitu bang, yang bulat-bulat gitu. Karena si Asep ini dia punya ruko elektronik bang. Saya disuruh anterin dia ke Sukabumi nganter kabel itu bang tuh. Tapi kan saya mikirnya kok jauh banget bang.
nganter kabel sampai ke Sukabumi. Mungkin emang itu ada pesanan kali, atau emang buat saudaranya atau siapa yang minta dibawain kabel, makanya ya udah nggak apa-apa lah, saya anterin aja gitu kan. Nah singkat ceritanya nih bang, itu jam 7 malam lah si Asep udah siap-siap ngajak buat berangkat nih bang. Dari Tangerang ini ke Sukabumi, kebetulan Asep yang bawa bang, saya diboncengin aja tuh. Udah saya diboncengin, cuma ngikut si Asep. Waktu itu kita ambil jalur Cikidang nih bang. Saya juga nggak hafal nih, karena saya juga diajak sama dia, baru pertama kali saya ke Sukabumi sama dia nih bang. Baru tahu tuh Sukabumi nih. Jalur-jalur yang kayak bukit-bukit nanjak-nanjak gitu, itu saya kayak ngerasa enjoy aja gitu bang diajak, karena wah lumayan nih jalan-jalan gitu kan. Nah si Asep nih cerita sambil bawa motor bang, Mang, di sini kan ada warung nih Mang nih yang kita lewatin. Dulu pernah ada nih Mang kejadian Mang. Dulu ada orang bawa truk katanya mau makan di sini, tapi sebenarnya warungnya itu nggak ada Mang. Gila. Kata si Asep. Di situ saya yang tadinya enjoy nih Bang nih, kayak langsung fokus sama cerita dia aja sambil diboncengin di belakang motor gitu kan. Sambil tanya, yang beneran Bang. Itu tadi yang kita lewatin belokannya, kata dia gitu. Gara-gara si Asep cerita begitu nih, saya jadi kebawa suasana ceritanya si Asep. Orang dia bilangnya ada warung, tapi sebenarnya warungnya nggak ada. Saya kan bingung Bang, maksudnya gimana gitu kan. Tapi kalau dari Asep bilang, kejadiannya itu pernah ada yang supir truk nih Bang. Supir truk berhenti buat makan di warung itu. Supir truk itu makan, waktu itu ada barang si supir yang ketinggalan di warung Bang. Nah si supir ini balik Bang ceritanya, kata si Asep. Mau ambil barang yang ketinggalan nih. Nggak taunya warungnya itu nggak ada Bang, cuman jurang aja. Nah saya makin di motor makin merinding Bang. Tapi waktu abang lewat situ warungnya ada gak? Nggak ada Bang, cuman belokan biasa aja, sama jurang. Karena kan jalur yang kita lewatin itu bukit Bang, kayak nanjak, turun lagi, nanjak lagi, turun lagi gitu. Saya nggak ngeliat apa-apa Bang. Tapi waktu itu sepanjang jalan karena gelap bukit-bukit gitu ya, saya gara-gara si Asep juga cerita begitu, saya jadi perasaannya jadi udah berubah Bang. Jadi kayak lebih ke horor sepanjang jalan buat ke tempatnya si Asep. Kita lanjutin jalan lagi nih Bang ceritanya Bang. Karena emang nggak ada apa-apa Bang. Waktu itu saya lebih takut sama begal Bang, bukan ngelihat sesuatu yang orang awam bisa lihat, tapi lebih ke begal. Saya takut aja karena jalanan itu kita lewatin itu udah cuman kita aja Bang sepanjang jalan itu. Ada orang di belakang pun sebenarnya kita takut nih. Kita jalan terusin, nyampelah kita di tempat sepupunya Asep. Awalnya sih nggak langsung datang Bang sepupunya. Nggak langsung datang, dikabarin juga agak susah. Berhubung baterai HP juga udah lowbat juga kan. Tapi untungnya kita udah nyampe nih Bang. Itu sekitar berapa menitan baru sepupunya ini maranin kita. Saya ngeliat itu dari jauh sih. Mungkin inilah feeling saya nebak-nebak. Oh iya ini. Ternyata bener Bang. Mereka ngobrol itu pakai bahasa Sunda. Kebetulan saya ini nggak tahu bahasa Sunda. Artinya pun saya juga nggak tahu Bang kalau orang Sunda lagi ngobrol. Mereka ngobrol, nggak lama kita diajak ngopi keluar. Tapi ngopinya ini di pinggiran kayak pinggir pantai gitu Bang, bukan kayak di warung-warung biasa, bukan. Jadi di sana kayak ada pantai. Saya diajak ke pantai, saya nggak tahu pantainya pantai apa namanya. Nggak lama pas datang itu diajak ke pantai, kita ngopi. Waktu itu ada sepupunya, masih kita bertiga ngobrol nih Bang. Udah mesen kopi, tapi sepupunya ini bilang ke si Asep, entah pakai bahasa Sunda lagi dia bilang apa, tapi ninggal kita berdua Bang. Intinya nanti ditunggu di rumah aja, kayaknya sepupunya si Asep ini ada perlu gitu. Jadi kayak gue tinggal dulu ya, nanti lu langsung ke rumah aja, gue masih ada urusan di luar. Ya kan, akhirnya si Asep
sama saya nih bang, ditinggal tuh sama sepupunya. Kita ngopi berdua. Si Asep ini waktu berangkat juga nggak tahu-tahu bang, kalau saya ini bawa wapak. Intinya saya buat pegangan nih bang. Takut ada kejadian kayak entah apalah di jalan bang. Buat jaga diri aja gitu. Bentuknya wapaknya ini kayak kain. Jadi ada rajah bang. Kayak gitu aja. Saya juga nggak tahu itu rajanya raja apa. Tapi saya bawa. Saya kasih unjuk si Asep bang. Dia sempat kesel. Kayak, lu ngapain bawa gituan? Lah, kenapa saya bilang gitu kan bang? Dia sempat sinis bang, kesel tuh. Lah nanti kalau kejadian apa-apa ini kan buat jaga diri. Emang kalau ada apa-apa di jalan lu mau tanggung jawab? Lu bisa tanggung jawab gitu kan? Apa lu nyelamatin diri sendiri? Gitu kan bang? Akhirnya dia agak sinis, kesel nih bang. Saya bawa-bawa gituan. Disuruh simpen lah sama dia. Saya juga nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Orang saya bawa pegangan buat diri saya sendiri. Kenapa dia yang marah? Pikir saya gitu bang. Akhirnya ya udah, saya lanjut lagi ngopi sama si Asep dengan mukanya yang masih agak kesel, sinis gitu bang. Ya udah saya biarin aja lah. Pikir saya besok juga baik lagi gitu bang. Sehabis ngopi nih bang, kita tuh langsung balik ke tempat sepupunya si Asep. Balik dulu, sempat tidur lah ya bang, istirahat di situ di tempat sepupunya si Asep. Kita tidur itu saya sempat ngimpi bang. Saya ngimpi ketemu kayak barongan bang, bentuknya kayak leak gitu, gede gitu bang. Di dalam mimpi saya itu leak tinggi, gede bang. Itu nggak ngapa-ngapain, cuman saya kayak ditongolin dari atas itu. Saya sempat kaget bang, kebangun gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu, kayak ada keringat sedikit gitu bang, kayak kaget aja bang. Akhirnya saya udah meremin lagi nih, saya coba merem lagi. Ya udah, ngelihat si Asep udah ada di samping saya, tidur juga bang. Saya nggak tahu kapan masuknya kan. Dari situ lanjut tidur lagi, besokannya kebangun bang. Kepikiran tuh semalam sebenarnya apa gitu kan. Soalnya lumayan serem juga bang. Dan kebetulan juga itu hari Senin juga kan, saya kerja. Nggak lama saya ambil HP buat nelpon temen di kerjaan bang. Saya telepon minta izin kalau nggak bisa masuk bang. Terus saya nelpon ini, saya ditanya si Asep bang, gimana? Ini hari Senin kerja kata dia gitu. Udah, saya bilang, nggak apa-apa, gue udah ngambil izin, udah nelpon juga tadi. Nah akhirnya si Asep ini ngajak saya ke pantai bang. Kayaknya pantai semalam tuh bang yang saya diajak. Di situ banyak kayak karang-karang gitu. Kebetulan airnya juga lagi surut. Jadi karangnya itu belum ketutup sama air pantai bang. Si Asep nih waktu kita lagi di pantai ngomong ke saya bang, anterin gua yuk kata dia. Gua mau ke tempat guru gua nih. Di situ kan saya juga bingung nih. Sebenarnya nih guru apa nih bang? Saya juga nggak nanya juga gitu kan. Dan mau ngapain juga gitu kan. Akhirnya saya nggak ada pikiran curiga lagi atau pikiran jelek ke Asep. Saya anterin aja bang. Kita naik motor. Saya diboncengin lagi sama si Asep. Saya sempat mikir kok jadi ke tempat gurunya bang yang tadinya nganter kabel gitu kan. Ini sebenarnya mau ngapain gitu bang. Ya udahlah, saya ikut aja dulu gitu bang. Itu saya bawa pegangan saya bang. Tapi waktu nyampe ke tempat gurunya ini bang, tas saya disuruh taruh di luar bang. Alasannya apa saya juga nggak tahu. Si Asep bilang, udah tas lu taruh luar aja kata dia. Ya udah, di tempat gurunya ini rumahnya nih bang, kayak ada pagar dari bambu gitu bang. Ada halaman pagar bambu, kita masuk. Di situ banyak pohon-pohon rambatan gitu bang, bukan pohon-pohon gede. Ya ada pohon, tapi kebanyakan pohon-pohon kayak pohon benalu aja gitu. Nah waktu kita nyampe nih bang nih, saya kan di depan dulu nih nunggu ya, lagi ngerokok bang. Nggak lama ada yang bukain pintu nih bang nih. Saya pikir itu gurunya kali. Tapi kata teman saya nih, bukan. Kita disuruh masuk, ada ruang tamu bang. Ruang tamu, di
Di sini ruang tamu, di sini kayak ada kamar satu gitu, ke dalamnya kayak ada lagi gitu bang. Soalnya ada meja bang kayak buat makan aja gitu ya. Mungkin itu emang khusus buat tempat mereka makan atau gimana gitu bang. Jadi ruang tamu, kamar, sama tempat buat makan bang. Di situ kita disuruh masuk bang. Kita nunggu nih. Sambil ngobrol saya juga sama si Asep. Saya dengar bang dari dalam kamar ada yang ngedehem nih bang. Saya berat aja gitu kan bang. Di situ nggak langsung keluar bang. Saya sempat kayak, wah orangnya kayaknya serem juga nih. Soalnya dari dehemannya kan kayak gede nih pasti orang gitu. Keluarlah bang. Saya tanya sama si Asep, ini mang gurunya? Iya. Nah saya disuruh mundur dikit sama si Asep bang. Bang tunggu belakang aja katanya. Pikiran saya kok kayak ribet banget sih nemuin orang gitu ya, spesial banget gitu saya pikir gitu bang. Ya udah, datang nih bang gurunya nih bang. Nyamperin si Asep, bawa meja bang, kecil meja. Si Asep duduk sila, ngobrol lah si Asep nih sama gurunya. Saya nggak tahu lah ngobrolin apa nih bang nih. Nah di situ si Asep nyamperin saya bang. Saya disuruh duduk agak jauhan, suruh mundur. Saya duduk, saya ngeluarin HP, saya ngerokok lagi sambil main HP. Saya nggak sengaja nih bang ngeliat si Asep dikasih minyak. Botolnya kecil bang, seukuran segini lah minyaknya. Warnanya itu, minyaknya tuh agak-agak pekat, lebih ke kuning hijau gitu bang warnanya. Entah di dalamnya tuh ada apa bang. Selain itu, saya juga ngeliat si Asep dikasih kayak di kertas. Nggak tahu itu kayak bentuknya kayak kerikil-kerikil putih gitu. Kayak garam atau bukan, saya juga nggak tahu bang. Karena saya kan nyolong-nyolong ngeliatnya, kayak saya ngelirik-ngelirik gitu kan. Nah, saya ngeliat itu, saya di hati nih kayak ngapain gitu nih orang. Ya udahlah, di situ kan saya udah nggak mikir apa-apa lagi. Tinggal gue udah temenin lu gitu. Nah di situ udahlah mereka ngobrol. Saya juga nggak tahu obrolannya apa. Nggak lama kita pulang dari rumah gurunya bang. Balik ke tempat sepupunya kan jaraknya lumayan jauh. Jadi hampir mau maghrib lah bang. Nyampe ke tempat sepupunya. Nah ke tempat sepupunya kita sampai itu. Nggak lama saya sama si Asep ini pamitan bang. Ke sepupunya. Sekitar jam 9 ini kita pulang nih. Nah kita sampai jam 1-an nih bang. Karena lumayan juga kan jaraknya. Saya nggak langsung pulang ke kontrakan. Saya masuk nih ke rukonya Asep. Di situ kayak ada kasur, ada pintu buat jalur ke kamar mandi sama dapur. Dari dapur sama kamar mandi tuh ada pintu belakang juga nih bang. Yang pintunya bisa dibuka bawahnya sama atasnya bang. Nah, saya rebah-rebahan dah. Seling waktu 10 menitan, kita itu kayak ngerasa gerah bang di dalam bang. Kayak panas banget. Itu panasnya panas banget bang. Waktu saya nyampe sama si Asep nih ada adeknya nih bang. Ada adeknya si Asep. Yang bukain pintu kita kan adeknya Asep. Dia lanjut tidur bang. Kok pikiran saya, kita ini semua ngerasa gerah nih saya sama si Asep. Karena si Asep sebelumnya juga bilang, panas banget ya katanya. Mau mandi juga nggak bisa bang. Karena kamar mandinya nih udah 3 bulan air sama lampunya itu nggak nyala bang. Nah perhatian saya juga pas nyampe nih sempet ke kamar mandinya, kok gelap banget kamar mandinya. Tapi saya masih capek, jadi saya bodo amat lah, rebahan gitu kan. Saya sama si Asep masih ngerasa gerah, kayak panas banget di situ. Si Asep bilang bang, pintu belakangnya mau dibuka nggak bang? Kata dia gitu. Emang biasanya nggak dibuka bang? Saya bilang gitu bang ke Asep. Ini udah dipantek bang, udah lama. Gue matiin pakai paku kata dia gitu. Emang dipantek bang, pintu atasnya nih. Jadi sama si Asep coba dibuka bang, pakunya pakai tang. Abis itu si Asep lanjut ke depan nih bang. Nah saya belum kayak ngikutin si Asep ke depan, cuman karena angin, saya ngerasain angin lagi masuk gitu, saya masih yaudahlah lanjut rebahan lagi.
Tapi nggak lama kok Asep nggak masuk-masuk nih bang. Dari buka pintu ini nggak masuk ke dalam. Akhirnya saya ngikutin Asep. Saya bangun dari rebahan saya nih, saya ikutin. Nggak taunya si Asep lagi ngebakar entah itu apa tuh bang. Kayaknya sih yang dikasih gurunya nih. Yang saya bilang tadi bang, kayak kerikil putih gitu. Tapi bukan menyan bang. Kalau menyan kan baunya nyengat gitu bang. Ini bukan bang. Tapi ngebul. Dia bakar pakai kertas gitu sama kayak ada kaleng bang. Dibakar, nanti ditetesin minyak. Kayak gitu bang, diulang-ulang. Nanti kayak meletik-meletik gitu bang. Saya tanya si Asep, itu apaan? Enggak bang, kata dia. Bukan apa-apa katanya. Itu yang tadi diambil dari sana ya? Enggak, kata dia. Tapi kalau yang saya perhatiin nih bang, itu minyak sama kayak yang saya lihat waktu gurunya ngasih ke Asep bang. Oh iya. Itu. Pikiran saya, buat apa kok dibakar gini ya? Saya masuk ke dalam, lanjut rebahan lagi, nggak lama saya masuk ke dalam, Asep juga masuk nih bang. Nggak lama juga kayak atmosfer gitu bang nih makin gerah gitu. Padahal itu udah dibuka bang. Pintu yang belakang itu yang paling atas itu dibuka. Cuma kayak atmosfernya makin panas aja gitu bang. Sehabis si Asep ini bakar minyak dari gurunya ini bang. Yang tadinya panas, memang kita ngerasain panas banget. Ini lebih panas dari yang sebelumnya bang. Nah kita ngerasa gerah, pengen mandi nggak bisa. Saya mau pulang nih bang niatnya. Kayak malas aja hawanya gitu. Saya lanjut di situ di tempatnya si Asep. Akhirnya saya pindah posisi nih bang. Karena ada adanya si Asep. Saya pindah ke arah pintu deket dapur yang sebelum akses mau jalan ke dapur nih bang. Jadi saya kayak duduk begini, ada pintu itu kalau kita buka itu dalamnya dapur sama kamar mandi. Nah baru pintu belakang yang tadi kita buka. Kita duduk nih bang. Saya main HP, duduk rokok gitu kan. Ya udah, tapi pandangan saya bang ke kamar mandi itu bang. Di kamar mandi tuh kayak ada yang ngeliatin aja, kayak ada orang gitu kan. Saya nih sambil main HP nih kayak curi-curi pandang kayak ngelirik gitu. Tapi tuh nggak ada, kayak kosong aja. Kamar mandinya gelap gitu. Karena udah 3 bulan juga. Saya tanya iseng si Asep, itu kamar mandi kenapa bang? Kenapa? Airnya nyala nggak? Mau cuci kaki. Saya alasan gitu bang. Nggak nyala bang. Sengaja. Udah 3 bulan itu. Mati. Lah terus lu mandi pakai apa? Saya tanya gitu. Pakai air galon. Beli. Enggak bang. Ngisi di mana? Itu di depan warung. Karena di samping rukonya si Asep ini bang, sampingnya ini ada warung bang. Warung sembako lah gitu ya. Nah di depan warung ini ada keran bang kecil. Bisa buat ember gitu satu. Nah iya, si Asep ini ngambil air di situ bang, buat mandi sama buang air. Oh kirain beli galon, pikir saya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tetap masih ngeliat pandangan saya ke kamar mandi nih bang. Saya main HP, ngerokok. Gerahnya nih, hawanya tuh agak berkurang bang. Saya pindah posisi agak kayak gini bang, dari yang tadinya begini agak ke sini bang. Jadi lebih jelas ke arah pintu belakang nih bang, yang dibuka tadi tuh yang atasnya lebih jelas. Saya lihat HP, ngerokok. Gak lama saya ngeliat kayak ada orang bang di belakang pintu yang tadi dibuka. Di belakang pintu ini saya pikir tuh orang, tapi kok pikir saya kalau orang nih bang, kok dia nggak nanya? Kayak, weh Tong, lu lagi ngapain? Atau lagi pada ngapain lu gitu? Ini diam aja bang, diam yang saya lihat segini bang. Rambutnya cuman kayak gini, segini. Mukanya cuman hitam aja bang. Saya sempat tegesin sekitar 10 detik nih bang. Saya tegesin begini. Tapi kok nggak gerak-gerak ya kan?
Saya bilang, Asep, Sep, di luar ada orang ya? Enggak mang, kata si Asep. Lihat dulu, saya senggol-senggol kakinya. Lihat dulu katanya. Enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa gitu. Saya perhatiin, masih ada bang nih. Masih berdiri gini aja. Enggak berubah. Coba lihat dulu, saya bilang Asep gitu. Lihat dulu. Si Asep masih ngeyel bang. Ngeyel kalau di luar itu enggak ada orang. Tapi yang saya lihat, itu masih berdiri bang. Masih natap saya begini. Masih begitu. Jelas kelihatan sepotong gini. Akhirnya si Asep saya paksa, saya suruh lihat. Dia bilang, iya mang, bener mang. Iya kan, bener kan? Iya. Yaudah, saya bilang Asep gitu. Tutup aja mang, pintunya. Dia nggak mau bang, pertamanya. Asep masih, ayo mang, berdua katanya. Saya nggak mau. Ditarik-tarik saya nih sama si Asep, saya nggak mau. Karena Asep maksa, tarik-tarik saya kan, ya udahlah. Akhirnya berdua nih, nyoba nutup pintu nih bang. Tapi saya inisiatif bang, takut ini maling atau apa emang orang. Saya ambil HP bang, buat ngerekam. Saya nyalahin, tapi pakai flash bang awalnya. Di video itu, saya nggak ngeliat apa-apa nih bang. Saya videoin gitu. Sambil si Asep nih jalan pelan-pelan ke dalam dapur sampai nuju ke pintu belakang. Jalan pelan-pelan, saya di belakang sambil videoin. Awalnya si Asep begini aja bang, pintunya gini. Tapi nggak keraih nih bang. Akhirnya agak maju lagi. Ketutup bang, tapi nggak rapet. Saya sambil videoin. Akhirnya udah nih bang. Saya balik lagi. Sambil videoin lagi. Udah, saya belum ngecek hasil video yang saya ambil. Habis saya masuk lagi, saya stop video. Nggak langsung saya lihat nih bang. Akhirnya saya minta tutup aja pintu yang sebelum mau ke dapur. Ditutup bang pintu bang. Ada yang ngetok bang. 2 kali ketokan. Tak tak tak. Saya sama si Asep bingung. Kayak begini aja bang, dua-duanya. Diam aja. Yaudah, diketok lagi bang. 3 kali ketokan. Tak tak tak. Asep bilang, siapa mang? Buka mang katanya. Saya bilang, jangan dibuka. Gak lama ada suara nih bang, ketawa. Saya pikir TV, karena TV ini nyala bang. Saya lagi nonton berita waktu itu. Akhirnya saya kecilin bang TV. Saya dengar dari dalam ada suara penggorengan bang, sama spatula kayak di sreng sreng, kayak orang mau goreng bang. Gak lama spatulanya ini kayak dilempar bang ke arah pintu yang kita tutup nih bang. Dar, kita makin kayak orang panik nih bang. Astagfirullahaladzim. Dari situ ada suara sendok bang, entah sendok entah garpu jatuh bang. Trang. Si Asep ini punya kayak baskom dari, kalau orang tuh bilangnya rantang ya bang. Itu juga kita dengar dari dalam bang, kayak dibanting gitu bang. Trang. Bunyinya kencang. Kita di dalam nih bang. Astagfirullahaladzim, ini apa sih? TV akhirnya saya gedein bang. Abis TV saya gedein, ada suara lagi ketawa bang. Suaranya ngelengking. Serem banget ya. Tapi ngelengking banget bang. Ngelengking banget suaranya. Kayak abang nonton di film-film tuh kayak itu lebih ngelengking lagi bang suaranya. Saya baru sekarang nih bang kayak, oh ternyata aslinya tuh kayak gitu ya. Suaranya gitu bang. Abis dari suara rantang jatuh itu, Asep bilang sama saya kayak gini bang. Udah mang, kita telanjang aja kata dia. Loh, kenapa emang? Katanya kan kalau telanjang setan takut mang. Oh enggak dah, saya bilang gitu. Enggak mau saya. Lu aja, saya bilang gitu bang. Tapi si Asep juga saya lihat juga nggak buka baju bang. Terus si Asep bilang, gimana kalau pintu kita buka? Saya sempat nggak setuju nih bang. Saya udah mikir yang aneh-aneh aja. Kayak udah, wah udah di kepala tuh udah kayak
takut ya, kayak jantung udah duk 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 gitu kan. Tapi si Asep masih maksa. Udah Mang, gue yang buka pintunya, lu diem aja. Saya mikir, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya saya ngambil HP lagi nih Bang. Saya inisiatif lagi buat ngerekam. Tapi kali ini saya nggak pakai flash Bang. Si Asep buka pintu pelan-pelan, tapi nggak langsung dibuka begini Bang. Kayak masih nyisa pelan ya, kayak gini. Baru diterusin lagi sama si Asep. Saya masih belum marahin si Asep. Jaraknya masih agak lumayan tuh sama si Asep Bang. Tapi masih di posisi si Asep di belakangnya. Habis itu saya nyalain video saya. Sekelibat saya di belakang pintu yang dibuka si Asep. Saya ngeliat kayak ada nenek-nenek ngintip Bang. Tapi si Asep ini kayak nggak ngeh. Jadi mukanya itu kayak nengok gini Bang. Gila. Waktu nenek-nenek itu nengok, entah Asep ngeliat atau enggak, tapi muka nenek-nenek yang saya lihat kayak itu nggak lama Bang. Akhirnya saya jalan ke belakang Asep, saya lihat, saya videoin lagi Bang. Pas saya videoin kan saya nggak ngeliat HP tuh Bang. Saya nggak ngeliat HP, pintu juga udah dibuka si Asep tuh lumayan gede nih Bang. Akhirnya pas saya lihat, itu kuntilanak udah di dalam Bang. Tinggi, gede banget Bang. Gila, serem banget. Itu sekitar 2 meter Bang tingginya. Itu tingginya sampai 2 meter Bang. Wah, 2 meter. tinggi banget ya. Akhirnya dari situ saya kayak takabur Bang. Kayak nantang gitu. Nantang kayak orang aja gua lawan, apalagi lu yang cuma setan. Saya begitu Bang. Tapi saya digampar Bang sama si Asep. Kayak jangan takabur gitu. Jangan nantang gitu. Saya digampar. Waktu saya bilang itu Bang, dari kamar mandi yang gelap itu keluar nih Bang. Mukanya kayak binatang. Entah itu kuda atau apa, tapi mukanya warnanya kuning semua Bang. Jadi dia kayak punya moncong panjang kuning, berdiri. Keluarnya dari kamar mandi begini. Itu pelan-pelan keluarnya. Waktu si kuntilanak ini saya tantang, manusia aja saya lawan, apalagi lu yang cuma setan. Si kuntilanak ini seakan-akan kayak manggil kawannya Bang. Kayak, ini lu lawan dulu anak buah gua atau siapa nih lu lawan dulu. Tapi yang jelas yang saya lihat itu kayak mukanya kayak kuda Bang. Nongolnya begitu dia. Tapi badan ini orang Bang, hitam semua. Di situ saya makin kayak astagfirullahaladzim Bang. Kita coba baca ayat-ayat yang kita hafal, malah diketawain Bang. Malah ketawain saya. Suaranya lebih melengking lagi. Tapi melengking banget Bang. Melengking banget suaranya. Nah, udah Bang, akhirnya kayak saya sempat kayak jantung saya nih lemes banget. Saya minta si Asep buat, Mang, saya rebahan dulu ya. Terus ini gimana kata si Asep? Tutup dulu Mang pintunya. Saya rebahan, pintu ditutup Bang sama si Asep. Pas pintu ditutup, ada suara lagi Bang. Saya diketawain lagi. Dia bilang, si Asep, Mang, ini gimana katanya? Ya udah mau gimana, gue juga nggak tahu, bingung Bang. Dari situ saya rebahan, si Asep juga kayak bingung juga mau ngapain nih Bang. Akhirnya saya minta buat dudukin badan saya. Saya bilang ke si Asep kayak gini Bang, tolong dudukin belakang Bang. Karena saya tahu nih Bang nih, saya tahu kalau bakalan kemasukan Bang. Kayak feelingnya udah kuat aja gitu Bang. Kayak feeling, bakal kesurupan nih Bang saya. Akhirnya saya minta si Asep buat dudukin punggung saya belakang sambil rebahan gitu kan. Si Asep ini juga nyoba bangunin adeknya yang saya bilang tadi nih Bang. Karena kita bertiga di situ kan. Minta bangunin tapi nggak langsung bangun Bang. Feeling saya udah kuat nih Bang, saya bakalan kesurupan kan. Akhirnya
saya minta tetap si Asep ini buat jangan bangun dari badan saya bang. Di situ. Abis itu si Asep bangunin adiknya lagi nih. Tapi masih belum bangun nih bang. Saya udah panik. Saya minta si Asep buat bangunin kakak ipar. Kebetulan ruko itu kan deket nih bang dari kontrakan. Saya bilang ke si Asep buat panggilin kakak ipar saya. Tapi si Asep nggak mau bang. Akhirnya si Asep nyuruh adeknya dibangunin lagi nih bang adeknya. Tapi masih belum bangun. Akhirnya dipaksa-paksa suruh bangun kan. Jang bangun Jang. Akhirnya bangun juga tuh. Si Ujang ini disuruh tapi namanya orang baru bangun bang ya. Jadi dia bengong aja gitu. Masih bengong dulu gitu. Duduk gitu. Apaan sih ada apaan gitu kayak orang bingung bang. Si Asep ngomong ke si Ujang ini pakai bahasa Sunda saya nggak ngerti. Intinya minta tolong ke si Ujang buat panggilin kakak ipar saya gitu. Ujang pun nggak mau nih bang. Tetap nggak mau. Di situ saya udah feeling banget. Udah bakal kesurupan. Saya bilang gitu bang. Beneran bakal kemasukan ini. Nggak lama si Asep bangun bang dari punggung saya. Saya bilang udah jangan bangun. Di situ udah saya agak sadar nggak sadar bang. Saya dengar ada kayak suara-suara lagi dari dalam dapur itu kan. Suara kayak masih ada benda jatuh. Karena kan udah ditutup bang. Saya nggak mau dibuka lagi kan. Jam udah mau subuh nih bang. Tapi yang saya rasain di situ masih ada bang. Kayak si kuntilanaknya ini sama yang sosok kayak binatang saya bilang ini. Itu masih ada bang. Tapi saya nggak berani buka. Tapi si Asep nih sempet mau buka lagi bang. Karena penasaran. Tapi saya nggak mau. Di situ singkatnya nih bang. Subuhan tuh udah kedengeran nih bang dari masjid. Di situ saya udah lemes. Kakak ipar saya juga nggak dipanggil. Nah di situ kan saya sempat kayak plek gitu aja kayak ketiduran gitu bang. Di situ saya kayak lihat hutan, gunung sama rawa-rawa bang. Hutan itu kayak kebun-kebun karet. Tapi bang, saya ketemu sama si kuntilanak ini lagi nih bang. Di mimpi saya sempat komunikasi nih bang. Dia bilang kayak kalau elu menang, gue ikut elu. Tapi kalau elu kalah, elu yang ikut gue. Gak lama, saya berubah lagi nih bang. Mimpi kayak ada di gunung. Nanti gak lama, kayak ada di rawa lagi. Kayak diputar-putar gitu aja bang. Nah, udah dari situ bang. Pas sadar-sadar, saya udah ngeliat di sekeliling saya di rukonya si Asep. Udah rame bang, udah banyak orang, udah ada kakak ipar saya. Wah itu udah rame bang. Katanya sih ada yang namanya Mas Bejo bang. Mas Bejo ini kebetulan temen bapak. Temennya bapak dia orang bisa juga kan. Yang manggil ini katanya kakak ipar saya. Dipanggil buat ngobatin saya bang. Katanya sempet saya nih di pagi itu nih katanya saya ngamuk-ngamuk bang. Waktu diobatin sama Mas Bejo ini temen bapak. Saya ngamuk-ngamuk, mukul lantai, banting-banting meja. Itu saya ngamuk-ngamuk bang. Tapi yang saya rasain itu saya cuma tidur bang. Kayak tidur, nggak ngerasain kayak yang bener-bener kayak orang habis marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Tapi tenaga saya beneran kayak kekuras habis aja gitu bang. Rasanya kayak udah lemes banget gitu kan kayak iya udah wah emang habis kenapa sih ya kan gitu ya. Nah ini menurut cerita dari yang ngobatin si Mas Bejo ini, saya itu ketempelan bang. Saya tanya maksudnya gimana? Ketempelan makhluk dari luar daerah sini. Maksudnya gini bang, itu si kuntilanak bukan penghuni asli dari daerah yang saya tempatin sekarang bang. Jadi dia ngikut itu dari luar bang. Jadi ketika saya pergi sama si Asep, kayaknya yang Mas Bejo maksud bang. Kayak makhluknya itu bukan makhluk asli dari tempat saya tinggal. Karena menurut penuturan
dari warga atau orang sekitar kalau makhluk yang di dekat-dekat sekitaran rumah itu udah nggak ada yang ganggu bang. Itu udah nggak ada yang ganggu, kayak gangguan suara atau gangguan yang nampak-nampakin. Mungkin kalau suara sih masih ya bang ya. Tapi kalau buat nampak itu makhluk yang asli penghuni situ itu nggak ganggu bang. Setelah diceritain, saya lanjut diobatin sama Mas Bejo nih bang. Diobatin, ya udah saya dibawa ke rumah sama kakak ipar, diobatin sama Mas Bejo. Ya alhamdulillah bang, itu gangguannya udah nggak ada lagi, udah nggak ada gangguan. Akhirnya saya lanjut kerja lagi, aktivitas kayak biasa lagi. Ya alhamdulillah juga nggak ada kejadian apa-apa sampai sekarang bang. Itu pengalaman yang saya alami sih bang, yang sampai sekarang belum bisa saya lupain. Kayaknya nggak pernah saya lupain juga bang, karena emang serem aja gitu. Nah, Bang Al sempet nanya ke tetangga gak Bang tentang sosok yang kepala buntung itu Bang? Nggak ada sih, kalau gangguan kepala buntung kalau tetangga itu nggak ada tuh bang. Nggak ada, jadi kayak kemungkinan itu dari beberapa yang ninggalin di kontrakan itu cuman saya aja nih bang, gitu. Jadi kayak cuma saya aja yang baru bener-bener kejatuhan kepala buntung di kontrakan tempat saya tinggal. Nah, terus abang sempat nanya gak Bang ke Asep nih, kalau wapak itu kenapa harus taruh di depan rumah? Si Asep bilang takut kayak bentrok isi dari wapak saya ketika main ke tempat gurunya bang. Dia tuh sempat kayak, jangan bang, takutnya nanti bentrok. Saya pikirnya bentrok kenapa gitu bang? Apa iya masa bisa berantem sih yang penghuni punya saya sama penghuni punya gurunya? Kemungkinan bentrok energi gitu, modelnya kayak gitu bang. Tapi kan saya kurang paham juga gitu. Nah, terus Bang Al nih sempat dimimpin gak Bang sama sosok yang Barong itu ya? Kalau sosok Barong nih bang ya, itu saya udah nggak dimimpiin lagi di rumah saya gitu. Tapi cuman di rumah sepupunya si Asep ini aja bang. Tapi kalau buat di rumah saya setelah saya pulang antar si Asep, itu udah nggak ada kejadian di mimpi saya atau ngeliat-ngeliat nyata lagi, itu udah nggak ada bang. Nah, terus sampai sekarang nih Bang Al masih digangguin gak Bang sosok kuntilanak itu? Atau udah sembuh nih setelah diobatin sama Mas Bejo? Buat gangguan kunti itu udah nggak ada sama sekali. Cuman kalau keinget masih bang, kalau keinget masih terus keinget. Kalau buat gangguan alhamdulillah, dan kayaknya jangan sampai lagi gitu. Oke, mungkin sekian kisah pengalaman yang dialami sama Bang Al Gasa ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kalau ngelihat dari sosok penampakannya sih gede banget ya. Itu kuntilanaknya tinggi sampai satu pintu. Itu sosok yang pernah saya lihat juga gitu waktu di gunung, gede banget sama kayak gitu. Gila sih, serem banget ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah ngelihat kuntilanak mungkin beda-beda ya. Ngelihatnya versinya seperti ini, ada yang ngeliatnya seperti itu. Coba komen di bawah kayak gimana sosok kuntilanak yang pernah kalian lihat pada waktu itu. Ya, gila. Dibilang ngeri ya, ngeri. Dibilang syahdu ya, syahdu ya. Kalau sendirian gimana? Kabur atau stay cool? Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.